Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pensiunan dimanapun berada. Sebelum kami lanjutkan untuk membagikan informasi terbaru ini kepada Bapak Ibu pensiunan, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu pensiunan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, adapun yang menjadi informasi terbaru yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini, terkait dengan gaji pensiunan yang akan disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah terbaru, serta nominal gaji yang akan diterima mulai dari golongan 1 sampai golongan 4, serta tunjangan yang akan diterima sesuai dengan regulasi terbaru yang telah resmi diterbitkan oleh pemerintah. Jadi untuk penjelasan selengkapnya, Bapak Ibu silahkan disimak video ini sampai akhir, agar Bapak Ibu tidak salah paham. Jadi Bapak Ibu semuanya, adapun yang menjadi referensi utama terkait informasi gaji Bapak Ibu pensiunan 2026 yang dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru untuk golongan pensiunan mulai dari golongan 1 sampai golongan 4 serta tunjangan yang diterima oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Dan artikel ini nanti Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahaminya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang akurat dan valid. Adapun penjelasan dari informasi ini Bapak Ibu terkait dengan gaji Bapak Ibu pensiunan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru tahun 2026, pensiunan PNS berhak untuk mendapatkan gaji pensiunan. Pemberian gaji pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para abdi negara yang telah purna tugas. Jadi perlu diketahui dulu Bapak Ibu bahwa anggaran dana pensiun yang diberikan oleh pemerintah merupakan hak masing-masing Bapak Ibu pensiunan yang diterima setiap bulan. Dan pemberian gaji pensiunan ini, sebagaimana dalam penjelasan berita ini, bahwa gaji tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi seluruh abdi negara yang sudah purna tugas atau pensiun di tahun 2026. Dan ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan gaji Bapak Ibu pensiunan yang dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru 2026. Selanjutnya istimewanya lagi, gaji pensiun tetap dapat diberikan kepada ahli waris meski pensiunan PNS bersangkutan telah meninggal dunia. Gaji pensiunan PNS tetap diberikan selama pensiunan masih memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi sumber pemasukan utama di masa tua. Jadi untuk dana pensiun ini sebenarnya Bapak Ibu di sini dijelaskan bahwa pemberian dana pensiun ini juga diberikan kepada ahli waris pensiunan PNS yang mana yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dan ini biasanya diterima oleh pasangan atau anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga ini menjadi sumber penghasilan bagi keluarga yang bersangkutan yang telah ditinggalkan. Berikutnya, banyak yang penasaran berapa gaji PNS yang sudah pensiun, terutama karena adanya isu kenaikan gaji yang turut mempengaruhi perhitungannya. Selain gaji bulanan, pensiunan PNS juga menerima berbagai tunjangan pensiun. Penasaran bagaimana kemudian besarannya? Kita akan simak bagaimana dengan perhitungan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026. Jadi baru-baru ini memang Bapak Ibu beredar informasi terkait dengan isu kenaikan gaji, yang mana ini juga menjadi harapan bagi para pensiunan, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan janda dudanya. Dan kita akan melihat nanti apakah benar ada kenaikan gaji yang akan disalurkan oleh pemerintah melalui PT Taspen pada tahun 2026 ini. Jadi kalau kita lihat kebijakan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan 2026 dalam penjelasan berita terbaru ini dijelaskan. Kebijakan pemerintah menaikkan gaji pensiun PNS sebesar 12% dengan dasar hukum terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi dari informasi ini kita bisa memahami sebenarnya Bapak Ibu bahwa kebijakan kenaikan gaji ini telah diterapkan beberapa tahun yang lalu, di mana seluruh gaji Bapak Ibu pensiunan, baik itu pensiunan golongan 1 sampai golongan 4, mengalami penyesuaian sebesar 12% dengan dasar hukum terbarunya, yakni termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda dudanya, yang bersumber dari APBN.
Kemudian menanggapi terkait dengan informasi kenaikan gaji yang beredar luas di kalangan para pensiunan saat ini, menanggapi hal tersebut, PT Taspen Persero sebagai lembaga pengelola dana pensiun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Jadi, perihal informasi kenaikan gaji yang beredar luas ini, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh PT Taspen di sini sangat jelas, bahwa PT Taspen menegaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa informasi terkait dengan isu kenaikan gaji belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga layak untuk direalisasikan atau dilaksanakan secara teknis oleh PT Taspen. Jadi, ini adalah konfirmasi langsung dari PT Taspen kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Dalam penjelasan lanjutannya, sejak tahun 2025 muncul berbagai rumor yang menyebutkan bahwa gaji pensiun PNS akan kembali mengalami kenaikan. Beberapa unggahan bahkan mengklaim PT Taspen dan Kementerian Keuangan telah menyetujui kenaikan gaji PNS dan gaji pensiunan PNS. Jadi, rumor ini sebenarnya sudah beredar luas sejak tahun 2025 lalu. Bapak Ibu, setelah pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang berkaitan atau yang digadang-gadang menjadi dasar hukum kenaikan gaji di tahun 2026, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2025, yang mana regulasi tersebut telah disahkan atau ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar kebijakan pemerintah pada tahun 2025 lalu. Dan regulasi tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan gaji para pensiunan. Padahal dalam regulasi tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan penyesuaian gaji para pensiunan 2026. Nah, kalau kita lihat penegasan dari PT Taspen bagi Bapak Ibu pensiunan, Taspen secara resmi menegaskan bahwa pemerintah belum menerbitkan aturan kenaikan gaji pensiun PNS, sehingga besar pensiun yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kenaikan sebesar 12% yang telah diberlakukan sejak tahun 2024. Dan ini telah kami jelaskan tadi Bapak Ibu ya, bahwa sampai saat ini regulasi yang digunakan oleh pemerintah untuk gaji seluruh para pensiunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Nah, selanjutnya dapat dipastikan bahwa hingga sekarang, gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026 masih mengacu pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Sebagai informasi terakhir, selain gaji pokok yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan, ada 3 jenis tunjangan yang juga dicairkan secara bersamaan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Yang pertama adalah tunjangan keluarga, di mana tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok Bapak Ibu pensiunan. Kedua adalah tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan ini diberikan kepada maksimal 2 orang anak. Dan terakhir adalah tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras atau uang sebesar Rp72.000. Jadi tunjangan ini Bapak Ibu melekat dan dicairkan secara bersamaan ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Demikian informasi dari kami Bapak Ibu perihal gaji yang akan diterima oleh Bapak Ibu pensiunan di bulan yang akan datang yang dicairkan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih. Ditandai oleh prestasi-prestasi nyata, prestasi-prestasi yang dapat diukur secara matematis dan secara fisik di lapangan. Saudara-saudara, dari sejak awal kita membentuk pemerintahan, bahkan sebelumnya, selama bertahun-tahun saya berkiprah sebagai pemimpin politik dan pemimpin dan pelaku ekonomi
bertahun-tahun. Saya telah memimpin partai politik cukup lama. Dari 2008. Sebelumnya pun saya terlibat dalam politik dari sejak 2004. Saya juga pelaku ekonomi sebagai seorang pengusaha. Dan saya juga sebagai mantan prajurit. Saya juga sebagai mantan panglima. Saya juga sebagai mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia. Dalam sekian tahun, saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah dasar keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, dan ini dibenarkan oleh PBB, United Nations membenarkan ini dalam SDG yang mereka umumkan, Sustainable Development Goal, di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melandai seluruh dunia adalah 3 hal, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB, dan ini sudah saya perjuangkan di mana-mana bertahun-tahun, belasan tahun, dan saya buktikan bahwa saya, kalau tidak salah, apa sudah dibagikan atau belum kepada semua pejabat yang hadir di sini, buku-buku saya selama berapa dasawarsa ini. Ini sebagai bukti bahwa sekian puluh tahun pun saya sudah cantumkan hitam di atas putih, hitam di atas putih, bahwa masalah dasar bagi negara adalah 3 hal itu: pangan, energi, air. Alhamdulillah, negara kita masalah air tidak sebenarnya menjadi masalah. Masalahnya kadang-kadang kita kelebihan air. Kita ketawa kelebihan air. Ini karunia. 1 hari air turun di Bogor, 1 hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. 1 hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. Demikian berkah yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Ya, di bagian-bagian tertentu negara kita, Indonesia Timur, pulau-pulau tertentu masih ada kesulitan air. Tapi kita dapat mengatasi karena airnya ada. Tinggal mampu atau tidak kita mendapatkannya dan menjaganya. Karena kadang-kadang kita sendiri yang tidak dapat menjaga alam kita. Hutan kita babat. Hutan, pohon-pohon di gunung kita babat. Akhirnya air tidak dapat ditahan, terjadi kekeringan. Tapi hal-hal ini dapat kita atasi. Ada negara-negara yang kaya dengan minyak dan gas, tidak punya air. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Hal-hal ini begitu penting. Hal-hal ini begitu mendasar. Dan hal-hal ini telah digarisbawahi oleh pendiri bangsa kita. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas disampaikan ya, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung itu harus dikuasai negara, karena begitu
begitu menentukan kehidupan bangsa. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah, yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Saya telah mempelajari data-data angka-angka dan dalam kesempatan hari ini saya kira ada kesempatan yang baik di mana saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Memang, saudara-saudara, ya boleh. Tepuk tangan untuk berita baik boleh. Memang, saudara-saudara, ada suatu fenomena yang kita rasakan bersama, ya kan? Bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat, saudara-saudara kita juga, warga negara kita juga, keluarga besar NKRI juga, yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerjasama. Kita hormati, kita tidak ada masalah. Saya katakan kalau di suatu tempat, ya kan, di suatu desa, rakyat desa melihat ada kebutuhan bangun jembatan, kemudian ada sebagian besar desa itu memutuskan untuk bangun jembatan, dan gotong royong bekerja untuk bangun jembatan. Tapi ada mungkin sekelompok yang tidak mau ikut bangun jembatan, yang nggak ada masalah. Yang mau bangun jembatan, ayo kita bangun jembatan. Yang nggak mau ikut bangun jembatan, ya nggak ada masalah, silakan saudara duduk nonton atau apa, boleh apa itu kritik boleh, ya kan. Hanya saya juga nggak mengerti kalau orang lagi mau bangun jembatan, ada yang duduk, dia tidak mau ikut bangun jembatan, tapi dia kritik, kamu goblok kamu, ya. Kayunya salah, jangan di situ, ya kan? Pakunya salah, harus di sini. Rantainya salah, salah aja bang. Ya, tapi nggak jadi itu jembatan, benar nggak? Nah kita yang mau bangun jembatan, apa sikap kita? Apa kita grogi? Lihat, ya kan? Nggak lah. Goblok kamu bikin jembatan goblok. Ya, saya goblok tapi rakyat ini desa minta jembatan, saya bangun jembatan untuk rakyat kita. Jadi saudara-saudara, ini fenomena, tapi ini ada di banyak negara. Tapi ini nanti akan saya jelaskan. Fenomena ini memang bukan 1-2 tahun, sudah ratusan tahun. Bahwa waktu kita diganggu, dijajah bangsa asing, selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri yang juga
mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita budak. Itu saudara kita juga. Jadi ini bukan fenomena baru. Ini biasa. Bibit-bibit dengki, iri, syirik itu bagian dari manusia. Ya. Kebencian, dendam, sakit hati, ini bagian, dan memang ada itu ada. Jadi kita tidak boleh istilahnya kaget. Ya kan? Yang sekarang jadi masalah sedikit adalah teknologi. Bahwa dengan sekarang teknologi, ya, dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi, seolah-olah. Jadi saudara-saudara yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang, bisa bikin heboh. Ini namanya the echo chamber. Ada dalam pelajaran-pelajaran intelligence itu ada, ya kan? Bagaimana mau merusak sebuah negara lain. Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan? AI bisa membuat seseorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Saya sering tuh, saya ini suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi. Ada di YouTube, Prabowo nyanyi, suaranya bagus banget. Saya ada kaget, saya bilang, oh, boleh juga nih. Kalau menguntungkan boleh, tapi kalau nggak menguntungkan bagaimana? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Mandarin. Iya kan? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Arab. Luar biasa. Karena waktu itu kampanye, saya kira kalau di daerah-daerah tapal kuda, ini mungkin menguntungkan. Jadi saya diam juga. Akhirnya. Kalau menguntungkan kita diam, ya kan? Enggak, ini saya mau sampaikan. Ini masalah bagi kita, ya. Kita waspada, ya, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita waspada, ya kan? Prabowo bodoh, oh, wah saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya, kan begitu? Prabowo, yang terakhir itu Prabowo apa? Keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya, saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya ini keras juga. Atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala. Pejuang-pejuang Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu, bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Tidak mau kita dijajah kembali. Keras kepala. Pemimpin-pemimpin kita keras kepala. Ya. Merah putih, harga mati. Nggak ada itu urusan.
Jadi saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan kearifan, ya. Tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh, yaitu prinsip-prinsip bernegara harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif, harus bekerja keras, harus berjuang untuk menegakkan hukum konstitusi, hukum berdasarkan kesepakatan, hukum berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan, kesepakatan kita yang besar, kesepakatan kita yang cemerlang adalah 2 kali dalam sejarah, 1928, ya, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsensus besar. Kita tidak mau dipecah-pecah di kotak-kotak. Yong Yafa, Yong Ambon, kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Ya. Satu nusa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Konsensus besar. Kita tidak memilih bahasa mayoritas. Kalau prinsip demokrasi di mana-mana dikatakan rule of the majority, bisa saja dulu bangsa Jawa atau suku Jawa yang paling banyak, oh saya mayoritas, kami ngotot, kami mau bahasa Jawa jadi bahasa kebangsaan. Pemimpin-pemimpin kita begitu arif. Bung Karno, orang Jawa, tidak. Pemimpin Profesor Supomo, orang Jawa, tidak. Ya, tokoh-tokoh kita dulu begitu besar pemikirannya. Kita pilih bahasa sebuah suku yang sangat kecil di Sumatera, ya, dari Riau, daerah situlah, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Dan rakyat mayoritas menerima. Kita sekarang punya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia pun sekarang sudah diterima di PBB. Kalau tidak salah tahun lalu, bahasa kita sudah resmi menjadi bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa UNESCO. Jadi saudara, konsensus kedua yang terhebat adalah 1945, di mana pendiri-pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar. Juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas. Mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara,
kondisi seperti ini, kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita.